Hari ini kedatangan Dr. Sonia Wibisono. Terima kasih udah mampir ke sini. Apa kabar, Bang? Baik. Ini tuh kayak masa sekolahku, masa kuliahku muncul di hadapanku, Dok. Oh gitu. Karena dulu aku sering nontonin di TV. Di Gitu La ya? TV dulu. Iya, sama Antv, Metro. Metro, Antv. Itu kan kalau Muter-muter. Dokter TV kalau nggak salah dulu. Iya, dulu. Dokter TV. Iya, sama ada beberapa program lain juga sih. Oh, Ada wow. reality show juga. Oh, di Trans waktu itu reality show. Tapi dokter-dokteran juga. Apa reality show dokter tuh kayak gimana? Jadi kita ke operasi, terus kita syuting operasinya. Oh, gitu. wow. Makanya waktu itu syutingnya lama banget, kayak seharian, tapi cuman buat durasi 30 menit kan sebenarnya. Tapi seharian karena kita harus ngikutin operasinya. Jadi pasien sebelum operasi persiapannya apa aja, terus kita masuk ke operasinya gitu. Oke. Pakai semuanya harus steril kan, pakai tutup rambut, kacamata, masker, kameramennya ikut gitu. Oh, wow. Seru sih. Itu zaman dulu lah ya. Iya. Berarti dokter kalau nggak salah 15. Zaman belum ada podcast, Betul, sama belum betul. ada YouTube, sama belum Belum ada yang kayak ada gini-gini sosial ya. media. Itu 15 tahun kan di TV ya? Iya. Aku sejak Wow. 25 tahun yang lalu lah. Sejak lulus tahun 2001 waktu itu. Terus langsung ke TV. Heeh. Terus abis itu ya baru deh ada podcast, Iya. sosial media. Yang aku inget tuh konsultasi ada yang nelpon ya kalau nggak salah. Ada nelpon ada orang nanya gitu. Iya, tuh ada kita panggil undang spesialis juga Oke. dari UI waktu itu. Selama 15 tahun di TV, pertanyaan-pertanyaan apa yang paling umum, yang paling sering ditanyain ke dokter waktu itu? Ingat nggak? Biasanya kalau kita kan tergantung segmennya ya, karena ada masalah penyakit dalam, Oke. operasi plastik atau bagian mata atau bagian telinga, itu kan semuanya beda-beda ya. Iya. Tapi memang yang mengharukan itu sih banyak cerita-cerita antara dokter sama pasien juga sih waktu itu ya. Berarti ada pasien yang udah berobat dan akhirnya sembuh dan akhirnya di program itu diceritakan bagaimana mereka sembuh tuh. Iya. Itu mengharukan juga ya. Iya, Karena kan ada iya. perjuangan untuk sembuh di sana ya. Iya. Oke. Nah, hari ini nih pas banget kedatangan Dokter Sonia karena di hari ini juga pas pagi-pagi sekitar jam 9 HRD ku WA. Bang izin bang, 3 orang gak masuk hari ini. Sakit semua. Oh, Jadi ini kayaknya lagi musim, either karena perubahan cuaca atau apa, tapi di banyak kantor itu lagi pada sakit. Minta tipsnya dok nih supaya teman-teman di sini pada gak gampang sakit tuh kira-kira apa dok? sakitnya apa aja Bang Dika? Semuanya demam ya? Iya yo ya. Oh, flu. Flu radang nih Tio ini yang kameramen kita baru sembuh juga. Oh, baru sembuh. Panas, demam gitu. Itu ada tips nggak apa dari makanan atau olahraga atau gimana? Iya, jadi memang kalau di kantor itu kan kita bersama-sama terus ya. Oke. Sama lah kayak zaman waktu COVID dulu ya, semuanya bersama-sama. Jadi memang kalau seseorang ada yang menjadi sumber penularan penyakit, ya itu bisa gampang menyebar karena Oke. kan ventilasinya itu sebenarnya kita misalnya kayak pakai AC terus nggak buka jendela, nggak buka pintu, itu nggak ada matahari ya, kayak misalnya di studio atau di suatu tempat yang nggak ada jendelanya kan nggak ada matahari. Nah itu juga Oke. sebenarnya nggak sehat. Jadi kalau kita di kantor itu sekarang kan sebenarnya banyak faktor-faktor resiko ya, kayak kita apa sih yang menyebabkan penyakit? Kita tuh kan sebenarnya triangle, segitiga. Ya. Jadi yang menyebabkan penyakit itu dari diri kita sendiri, seberapa tinggi imunitas kita. Oke. Kemudian dari virusnya, seberapa ganas virusnya. Kayak COVID waktu itu kan belum ada obatnya, jadi itu termasuk ganas banget. Atau misalnya cuma flu biasa, kalau flu biasa kan bisa dengan daya tahan tubuh sendiri dikalahkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah lingkungannya. Nah lingkungan kita tuh kerja seperti apa? Apakah ventilasinya kurang, sinar mataharinya kurang, AC-nya bikin kering, kan AC kan juga bikin kering kan kalau Oke. terus-terusan. Nah itu berpengaruh kemana? Tempat duduk juga bisa. Apalagi kalau kita duduk sekarang kerja kan banyak yang di laptop kan, semua anak muda maupun orang tua kerja kan sekarang pakai gadget kan, pakai laptop duduk. Nah itu posisi duduk juga seperti apa? Ergonomi kita duduk, kursinya bagus nggak? Terus kita taruh tangan kita untuk kerjain laptop itu sejajar nggak tangan kita, tubuh kita dan mata kita dengan si laptop gitu kan? Dan terus mata kita terus-terusan nggak ngelihat laptop? Itu juga ada namanya hukum 20. Jadi 20 menit kita melihat gadget, kemudian kita harus melihat keluar.
selama 20 detik. Ngelihatnya sejauh apa? Sejauh 20 kaki atau 6 meter. Dan kita ngelihatnya yang ijo-ijo kalau bisa. Gitu, itu untuk mata. Jadi biar penglihatan kita tuh tetap sehat. Kita nggak boleh terus-terusan ngelihat ke layar. Kita harus istirahat. Tiap 20 menit. Kalau badan juga begitu, kita nggak boleh terus-terusan duduk. Kita harus tiap 30 menit atau 1 jam itu kita berdiri dan kita stretching gitu, jalan, stretching, ngambil minuman gitu ya, atau naik tangga. Kemudian kita makan, kan dari diri kita sendiri kita harus makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, tidur jangan begadang, kan harus tidur nyenyak 8 jam sehari. Terus makannya juga harus sehat, minum air putih juga harus 2 liter, itu dari diri sendiri yang kita perhatikan. Jadi dari diri sendiri, lingkungan diperhatikan juga, dan juga si virus itu kalau bisa dihindarin. Dengan cara misalnya tadi buka ventilasi, sinar matahari masuk. Terus kalau bisa kita misalnya banyak kuman, semprot-semprot disinfektan gitu kan. Kayak zaman COVID. Kalau ada yang sakit pakai masker gitu ya, biar nggak nular-nularin ya. Iya, termasuk. Dan ventilasi tadi penting ya. Oke, kita bongkar ini kali ya. Ini kan ruangan ini susah. Ruangan studio. Susah juga ya. Tapi nggak apa-apa, itu dibuka kok. Jadi masih ada ventilasi. Masih ada lah itu di belakang situ ya. Iya. Oh wow, tapi memang karyawan kantoran tuh kayaknya yang paling banyak penyakitnya ya kalau kita pikir-pikir ya. Karena mereka kan nggak mobile ya, di situ terus, di situ terus, dan duduknya juga begitu terus, dan matanya juga ngadep ke gadget terus, dan dia tiap hari rutinitas begitu ya. Kecuali misalnya dia banyak meeting di luar atau banyak bergerak, mungkin tuh lebih sehat. Karena sekarang tuh memang kita kekurangnya tuh bergerak, dari anak kecil, anak muda sampai orang tua kan kebanyakan stay kan di gadget nih sekarang, semuanya serba udah di handphone, di laptop, di TV kan, semuanya kalau nggak kerja nonton TV dah kan, hiburannya gitu kan. Jadi kebanyakan duduk kan. Kalau orang dulu kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, yang duduk-duduk. Kebanyakan lebih banyak bercengkrama sama tetangga misalnya, bermain-main sepeda atau bermain olahraga sama sekelilingnya. Ya kalau ini gimana? Kayak kita ada ini walking pad. Jadi kalau misalnya anak-anak kelamaan duduk bisa jalan tuh. Oh, kayak treadmill gitu ya? Iya. Oh, sambil bagus. jalan. Bagus kan ya, Dok ya? Banget itu. Gak pernah dipakai, Dok. Gak pernah dipakai. Ada di situ dan berdebu, Dok. Ini juga ada penelitiannya loh. Jadi misalnya kalau ada penelitiannya, kalau kita makan siang itu karbohidrat sederhana terlalu banyak, jadi kayak nasi, roti putihnya terlalu banyak, itu ngantuk abis itu. Nah, gimana cara menyiasatinya? Kita makan karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah atau roti gandum atau lebih banyak sayur, buah dan protein gitu ya. Setelah itu kalau masih ngantuk juga, kita meeting sambil berjalan. Nah, bisa pakai walking padnya. Nah, jadi meetingnya sambil jalan. Jadi buat yang ngantuk, buat yang udah gitu kan, bisa suka nguap-nguap kan, kayak orang-orang gitu kan, suka nguap, kena podcast gitu ya, kena video gitu suka nguap. Nah, itu silahkan berjalan di walking pad. Betul. Gitu, itu bisa melancarkan aliran darah dan bisa jadi seger banget, seger lagi. Dulu sih dipakai, Dok. Tapi ya 2 hari awal lah. Oh gitu. Iya kan? Pas masih baru. Emang mager sih enak ya, kan enakan duduk, ngeliat ke ini kan, ke gadget, laptop kan lebih enak daripada suruh jalan kaki. Cuman yang lebih sehat jalan kaki. Nah, gimana kalau ada problem kayak gini? Ada satu orang lah, kalau misalnya stres makan mulu. Terus kalau misalnya kita bilang, lu kayak udah makan mulu dan gak sehat semua. Tapi ini caraku untuk happy. Nah, itu gimana, Dok? Karena dokter punya klinik slimming juga buat weight loss juga kan? Iya, benar-benar. Itu gimana tuh? Benar, memang stres salah satunya ujungnya ke makan. Tapi sebenarnya stres itu kita bisa banyak menyiasatinya, nggak harus ke makan. Itu cuman semuanya adalah mindset atau cara pola pikir kita. Stres itu mau kemana? Karena memang dalam regulasi kesehatan itu, stres itu termasuk yang harus diregulasi. Karena menurut penelitian terakhir juga Harvard dan universitas-universitas lain, mereka bilang bahwa untuk panjang umur itu sebenarnya selain kesehatan juga adalah mental health. Jadi kita tuh harus bisa bahagia gitu, jangan sampai hidup itu tertekan. Nah, itu kan ujung-ujungnya juga lagi-lagi ke mengatasi stres. Bagaimana kita bisa mengelola stres kita. Stres itu butuh untuk maju, untuk motivasi, tapi gak boleh sampai kelebihan sehingga menjadi depresi. Nah, kita sebenarnya harus mencari cara-cara. Apa sih yang kita suka? Misalnya membaca buku, olahraga, bermain musik, menanam tanaman, apa aja sebenarnya, apa yang kita suka tuh harus kita cari. Misalnya kalau Bang Dika sukanya apa? Main game. Oh, main game gadget lagi dong.
Salah lagi nih gua. Tapi sambil jalan kok. Tapi matanya itu dong ya Mata- fix. iya, mata Matanya kepake capek. mulu sih. Udah gitu mata itu kan kalau hati-hati ya kalau kita main game di mobil atau di kereta dimanapun yang berjalan atau baca buku ya di tempat yang berjalan atau tempat gelap, itu mata kita tuh akan berusaha untuk fokus. Capek banget tau gak sih. Oh, wow. Jadi dia tuh si lensa itu akan berusaha untuk fokus terus, si otot-ototnya akan berusaha untuk fokus ke bacaan atau game tadi. Malah jadi makin capek lagi. Capek banget. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita biasa emotional eating, kita juga harus tahu dulu bahwa makan itu adalah cara untuk meredakan stres. Melampiaskan. Artinya mungkin kita bisa cari pelampiasan yang lain selain makan. Iya dong. Kayak misalnya buku gitu. Iya. Kalau bukunya dimakan, nanti dia kayak Main gitar atau main musik atau pijet-pijet, berendam air panas juga bisa. Oh, itu enak banget lagi. Iya. Aku suka banget sebelum onsen tidur. soalnya. Oh Berendam iya. air panas gitu. Iya, aku malah beli itu botol yang mineral yang buat onsen gitu. Mana muat dok badannya dok. Enggak, jadi ada dia botol isinya mineral-mineral terus kita bisa masukin ke dalam bathtub kita gitu. Jadi badan kita dapat mineralnya sehingga kita nggak capek. Wah itu stres hilang sih. Iya, Mandi air lumayan hangat kan. tuh stres hilang sih. Iya daripada makan kan makan jadi gemuk nanti kolesterol, diabetes. Iya kan? Iya. Sebenarnya makan nggak apa-apa, cuma kita pilih-pilih. Misalnya makannya apa? Misalnya makannya yang sehat-sehat kayak apel, Brokoli. pir, ya brokoli atau timun. Timun tuh enak loh. Timun kan pakai saus-saus tapi sausnya jangan yang manis, jangan yang creamy. Oke. Gitu. Pakai pilih-pilih lah. Semua itu harus kita pilih. Pokoknya kita harus pilih secara mindset tuh kita harus tahu mana yang kita mau yang benar dan kita harus pilih. Jangan sampai terbuai sama pikiran-pikiran yang negatif seperti makan junk food, kayak kemakan Betul. iklan. Karena kebanyakan minyak juga ya. Iya. Ya anak sini stres minum minyak gitu. Minyak udah mau naik loh, hati-hati jangan diminum. Minyak naik, udah mau naik bentar Tapi lagi. saya bercanda dong. Nanti dokter keluar sini, aneh juga nih kantor. Mereka minum minyak ternyata. Oke. Nah ini masuk ke problem aku pribadi. Jadi kalau saya dulu waktu zaman kuliah itu kan gila masih suka banget main laptop lah ya sampai sekarang juga ya. Tapi pada zaman itu tuh sangat senang sekali gitu nulis, main laptop segala Game macam. maksudnya? Game juga. Suatu hari mata saya itu keset, jadi kayak ngerasa kering-kering gitu kan. Iya. Pergilah ke dokter di sana. Waktu itu aku kuliah di luar di Australia. Pergilah ke satu dokter di sana, terus dia cek kan semua kan. Terus dia bilang, ini mah kamu mata kering. Karena ngedipnya nggak sempurna. Jadi dia bilang ngedipku tuh ngedip tuh nggak sampai bawah. Oh karena lu sibuk main game. Iya, karena main Iya. game kayak mau buru-buru gitu dok. Iya benar-benar. Akhirnya mata kering gitu. Nah habis itu aku latihan gimana caranya mata bisa fully kedip. Nah pertanyaanku adalah sekarang dengan umur yang makin meningkat, problem mata kering itu makin sering aku alamin lagi dok. Kadang-kadang kalau misalnya main game baru bentar udah keset lagi. Kadang-kadang misalnya nulis bentar udah keset lagi. Jadi aku breaknya harus sering. Nah pertanyaannya, apakah benar berarti semakin sering kita main gadget, main laptop atau menulis, mata jadi sepet perih lelah gara-gara kering itu betul ya? Semakin sering kita bergadget, semakin mungkin kita kena mata kering gitu ya dok? Jadi sebenarnya mata kering itu adalah kekurangan cairan air mata. Oke. Cairan air mata. Kenapa penyebabnya? Karena produksinya berkurang, ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kelenjar-kelenjar itu air mata itu berkurang fungsinya atau juga penguapannya jadi lebih cepat. Nah, ini boleh nggak? Ini contohnya iya boleh. Jadi ini mata kita. Ini kornea nih, paling luar lapisan yang memproteksi semua mata itu cuman kornea. Selaput tipis aja gitu ya si kornea itu. Dia juga yang bikin refraksi, misalnya kita jadi minus, plus atau silinder itu juga karena gangguan si kornea itu bentuknya. Kerataannya. Nah, itu siapa yang melindungi si kornea itu adalah air mata. Nah, air mata kita itu sebenarnya keluar terus menerus loh, walaupun kalau kita nggak nangis ya, kalau kita emosi kayak atau kena bawang atau kena asap debu, nah itu bisa sampai banyak air matanya diproduksi karena dia mengalir untuk
menghapus debu-debu yang ada. Oke. Tapi kalau misalnya sehari-hari kita sebenarnya tetap ngeluarin air mata. Nah, air mata itu dibuat dari siapa? Si kelenjar lakrimal yang 98% isi air mata adalah air. Kemudian kelenjar sel goblet yang ada di konjungtiva di luar ini dia menghasilkan seperti musin atau lendir. Oke. Kemudian ada kelenjar mebom yang kita biasanya kalau bintitan itu karena kesumbat. Nah, itu biasanya menghasilkan minyaknya. Jadi air mata itu terdiri dari minyak, lendir, dan air. Oke. Jadi itu melindungi. Dia gunanya apa? Jadi dia gunanya itu seperti untuk melindungi mata kita sehingga tetap ada pelembabnya. Nah, tadi mengenai kedip. Kedip itu kita harusnya kedip 15 sampai 20 kali per menit. Dan itu seperti wiper loh. Kita kedip gitu kayak wipe gitu biar mata kita itu tetap lembab. Oke. Nah, tapi kalau karena kita lagi konsen main game nih atau lagi konsen main komputer. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh mau cepet-cepet aja gitu ngedipnya atau bahkan berkurang. Kita kayak melek ya, apalagi kalau nonton misalnya TV ya lagi seru gitu ya. Nah, kita tuh lihat podcast Bang Dika kan lagi seru gitu ya. Dan kita nggak kedip-kedip nih. Jadi kita cuman berkurang lah mungkin cuma 7 kali semenit padahal harusnya 20 kali. Oke. Atau kayak tadi Bang Dika nggak nutup banget kayak mau cepet-cepet Iya gitu. mau cepet-cepet lihat tuh. Jadi Mau buru-buru. cepet-cepet jadi dia kurang nge-wipe. Padahal tuh penting banget berkedip itu untuk menghilangkan debu-debu, kotoran dan untuk melembabkan kembali si air mata itu kembali melembabkan si mata. Makanya penting banget tuh kalau misalnya kita punya air mata yang cukup, nggak terjadi mata kering. Mata kering itu gejalanya seperti apa? Kan tadi sepele, sepet, perih, lelah. Jadi seperti kayak ada debu-debu gitu yang ada ganjel. Betul. Kemudian matanya lelah, iritasi, mata berair, gatal. Kemudian kadang-kadang silo, aduh terlalu silo nih, fotofobia gitu. Itu juga bisa disebabkan karena mata kering. Terus kedutan juga. Nah, ini sebabnya apa aja? Sebenarnya bisa juga karena tadi kan kebanyakan main gadget. Iya. Kemudian bisa juga karena udah ada umur. Jadi kalau makin umur tuh hormon kita tuh berkurang. Iya. Ya Bang Dika masih muda. Udah plus aku dok. Oh iya, cuman kalau makin Kok berumur. iyanya kasihan gitu? Oh iya. 1,5 aku dok. Oh iya, Udah tapi plus. maksudnya masih oke lah kan, Iya. masih belum. Ya maksudnya kalau udah 40 ya? Belum. Udah dong. ya. Oh iya, Tampangnya udah. masih 20 kok. Oh terima Kelihatannya kasih dok. Terima kasih dok. Masih imut-imut ya. Terima kasih. Jadi kalau udah umur 40, 50 biasanya hormonnya udah mulai berkurang. Jadi dia kelenjarnya juga sudah mulai berkurang menghasilkan si air mata tadi. Jadi lebih kering itu. Makin tua dia makin kering. Udah gitu ada penyakit-penyakit lain seperti autoimun atau alergi juga yang bisa menyebabkan mata lebih kering. Jadi memang banyak penyebabnya dan itu semua kadang-kadang orang disepelein. Karena kan aduh kan ini cuman ini doang kok, capek doang gitu, kayak apa kedip-kedip doang nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu harus cepet-cepet diatasin. Kenapa? Kayak kulit kita. Kalau kulit kering itu kalau nggak dikasih moisturizer, pernah nggak sih kalau di Australia apalagi atau kalau kita lagi kering ya di AC terus gitu ya, atau lagi di pesawat itu kulitnya kering banget sampai kadang-kadangnya kalau bisa ngeletek sih kalau aku ya, kalau terutama kalau sering aku kan suka cuci tangan tuh, kalau cuci tangan pakai agak air anget gitu ya, itu kulit sampai kelopek-kelopek, itu kalau lama-lama bisa jadi luka. Nah sama di mata kita juga gitu, kalau mata dibiarkan kering dan nggak dikasih, itu kan sekarang jadi treatmentnya, terapi utama dari WHO adalah air mata buatan. Nah air mata buatan Hipromelos itu sebagai terapi utama untuk kalau kita mata kering. Nah itu harus ditetesin sama air mata buatan, itu gak bisa didiemin aja. Karena kalau didiemin aja gejala yang sepele itu lama-lama bisa merusak kornea. Jadi mengikis, sama kayak kulit kering, kornea kita juga bisa kering lama-lama dan jadi luka. Kalau luka lama-lama bisa mengganggu penglihatan karena kornea itu fungsi adalah yang paling penting untuk melindungi mata dan untuk penglihatan. Oke, berarti kayak taruh insto aja gitu cukup dong ya? Ya, jadi kalau brand yang ternama ini ya, dia kan dulu memang dipakainya hanya buat mata merah. Tapi sekarang mereka mengeluarkan yang untuk dry eyes, isinya si Hipromelos tadi memang yang disarankan terapi utama WHO untuk air mata buatan. Iya, karena insto ada macem-macem ya ini. Iya. Nah, Iya, ada yang buat mata merah. Betul. Dan ada juga yang buat mata kering, yaitu isinya si air mata buatan Hipromelos tadi. Karena orang-orang taunya yang buat mata merah. Oh iya, itu Rata-rata. yang lebih, itu yang udah lama, yang udah 50 tahun ya kayaknya ya.
Ya udah lama banget. Ini yang install dry ice. Ini ini dok. Ini katanya mengandung bahan aktif sebagai air mata buatan. Yes, jadi Insto Dry Ice ini memang yang terbaru jadi Insto kan ada yang untuk mata merah, tapi ini ada yang khusus untuk dry ice. Jadi isinya air mata buatan. Jadi dia mengandung hipromelos, itu memang diakuin oleh WHO, lembaga dunia, sebagai air mata buatan. Hipromelos ya namanya. Yes, yang gunanya untuk memberikan air mata buatan sehingga air mata kita nggak kurang dan mata kita nggak kering jadinya. Aku ada cerita lucu juga sih sebenarnya soal ini. Jadi bertahun-tahun yang lalu, kayaknya lebih dari 6 tahun, 7 tahun yang lalu, aku dipanggil meeting sama Insto. Diajak meeting waktu itu daerah Jakarta Selatan, Senopati. Terus dia bilang, saya dengar-dengar dari ini beberapa dokter mata, kamu sering konsul soal mata kering ya? Lah, ini kok dia tahu dari mana? Berarti kan dia udah nanya-nanya kan ke dokter mata gitu. Oh iya, kenapa Pak? Gitu kan, diajak meeting sama Instonya. Ya kami mau ada ini Insto Dry Eye. Iya. Terus disuruh cobain, oh ternyata enak sih gitu. Karena kan aku kayak tadi kan, tiap kali aku laptopan apa segala macam suka kering. Iya. Apalagi kalau kena AC tuh, biasanya masuk mall tuh dok. Iya pasti. Aku begitu masuk mall, jalan dikit aja, udah nggak enak tuh pasti tuh. Iya. Itu apa AC juga ya? Iya, AC kan bikin kering. AC mall ya? Iya, jadi kita tuh kadang-kadang cuma perhatiin kulit aja, cuma pakai skincare pelembab, tapi mata nggak diperhatiin. Padahal mata juga butuh pelembab, yaitu si air mata buatan tadi. Jadi sama aja harusnya tuh kita mentreatmentkan mata kita tuh sama kulit dong. Kita kan kulit kita sayang-sayang ya, kasih moisturizer terus-terus. Tapi mata enggak. Padahal mata itu sangat berbahaya karena cuma 2 loh mata kita. Kalau nggak ada lagi, itu tuh belum ada gantinya. Dan transplantasi mata tuh juga nggak ada, cuman ada kornea aja. Tapi itu juga susah banget kan gitu. Iya. Daripada susah-susah, kita mendingan menjaga. Kita kasih kelembapan buat mata kita pakai si air mata buatan ini. Ini harus dibawa terus lah. Kalau aku sih wajib lah ya, sama kayak kita bawa moisturizer, hand cream gitu, itu harus dibawa. Bawa terus aja di tas ya. Ya karena memang kita tuh kering banget di situasi kondisi sekarang kan. Kita kayak main gadget terus kita ada di AC terus belum lagi kalau di pesawat tuh juga bisa mengiritasi mata. Pesawat tuh juga sih. Iya banget. Pesawat juga. Belum lagi kalau kurang tidur. Kalau kurang tidur dari juga makanan, lengket. kurang minum, bener. kurang makan makanan yang mengandung omega 3 sehingga dia kurang bisa membuat minyak ya, karena kan itu ada minyaknya juga tuh, produksi minyak. Jadi kayak makan ikan-ikanan, kedelai, tahu, rumput laut, alpukat gitu juga bagus tuh untuk menaikkan omega 3. Nah, terus saya disuruh cobain kan, berapa minggu tuh waktu itu, minta cobain sama Instonya. Oh iya enak nih gitu kan. Akhirnya aku diajak main iklan tuh dulu tuh, disuruh nyanyi dok dulu dok gitu. iklan saya dok. Jago nyanyi dong. Sama sekali tidak. Jadi nggak tahu kenapa mereka minta aku nyanyi, maksudnya biar agak komedi kali ya. Iya, gitu. iya. Terus, Komedian. Iya betul dok. betul dok. Nah aku kalau make, aku nggak tahu nih bener apa salah ya. Aku biasanya kalau make ininya aku inin ke bawah, jadi ada kantongnya gitu dok. Iya. Nah berarti aku taruh di kantong. Kadang kan dulu awal-awal aku pakai tetes mata tuh, aku taruhnya di mata gini kan. Iya. Nah tuh kadang tuh nggak kena, nggak apa segala macam. Terus kadang-kadang kedip. Kadang-kadang kedip nggak kan. masuk. Paling susah gini dok. Aku nggak bisa tuh, susah tuh. Komedian dok. Iya komedian. Nah jadi kalau aku biasanya ini aku turunin kantong matanya. Ini aku nggak tahu bener apa salah ya. Ini preferensi pribadiku ya. Oke kok. Oke ya, kantongnya aku iniin, terus baru aku ituin. Iya sip. Nah jadi dia masuk ke kantong, baru kantongnya ke atas gitu. Iya bagus. Oke ya. Nah, caranya ditemukan sendiri atau ditemukan di YouTube? Waktu itu aku sempat lihat forum, nanya orang gitu apa segala macam. Tapi hati-hati ya, tangannya jangan sampai masuk ke dalam. Oh iya. Kan kotor. Siap, gini ya. Iya gitu. Iya. Wah. Ya begitulah. Jadi penggunaannya kalau idealnya gimana dok? Setiap kering saja kah untuk pencegahan atau? Iya, jadi kita tuh nggak berasa. Kadang-kadang kita menyepelekan, oh ini cuma capek. Padahal itu kering gitu. Jadi kan 40%, 4 dari 10 orang itu mengalami dry eyes atau mata kering ini sebenarnya. Tapi kita nggak menyadari, kita menganggap sepele. Padahal ini
penting banget loh. Kita kalau di mana-mana pakai masker muka kan, pakai skincare muka. Masa mata itu yang paling penting buat kita, cuman kita punya 2 itu, dan penting banget untuk bikin penglihatan ya. Karena kalau nggak ada mata, aduh amit-amit kan gitu, kita Iya nggak bisa lagi. ngapa-ngapain ya. Nah Betul. itu nggak dipelihara sih. Kita harus pelihara mata kita, menjaga kelembabannya. Dengan cara pakai air mata buatan ini, terutama kalau kita lagi berasa sepet ya, sepet, perih, lelah, sepele ini. Nah itu kita harus langsung pakai. Sama kayak aku ada temen, waktu itu kita ketemuan di Sensi tuh, Senayan City tuh. Terus kita ngobrol-ngobrol, matanya merah kan, matanya merah. Kenapa? Nggak tahu nih, gue nggak enak banget setiap kali kena AC, nggak enak. Iya. Lo mata kering kali. Nah terus dia kaget kan, emang ada yang mata kering. Jadi kayak banyak banget orang yang Nggak tahu. begitu tahu soal mata kering kayak malah ketawa gitu. Emang bisa ya mata kering? Emang ada ya mata kering kayak gitu sih dok? Kayak emang masyarakat tuh banyak yang mengalami, tapi memang tidak sadar ya, kayak temanku gitu kan. Iya, mereka pikir cuman kayak capek-capek aja deh gitu kan, dipejamin aja juga sebentar nggak apa-apa gitu. Padahal kan harus dikasih tambahan pelembab nih gitu, air mata buatan tadi gitu. Karena memang air mata buatan tuh, air mata itu harus terus-terusan ada. Jadi kalau kita kurang ya harus ditambahin. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli, ini ada di apotek, minimarket atau toko kesehatan. Tinggal dicari aja Insto Dry Eyes. Ya di mana-mana ada ya. Kemasannya praktis lagi nih, gampang dibawa. Kecil ya, dibawa kemana-mana, gampang. Iya. Bisa nggak dipakai di mata kaki? Lo maksudnya apa gila? Gimana sih? Hah? Coret lah apa ada aja lo. Kalau untuk usia, orang ngalamin sepele ini, sepet perih lelah ini, biasanya prevalensinya di umur berapa dok? Dulu itu kan harusnya 40 ke atas karena biasanya hormonnya sudah berkurang ya. Tetapi sekarang karena kita makin modern dan banyak gadget, anak-anak remaja juga main gadget dari sosial media, game, semua kerja pakai gadget, semua ditumpuk di situ. Nah, jadilah mata keringnya jadi bertambah, usianya berturun jadinya. Jadi sekitar usia kadang-kadang 20-an, 30-an tuh sudah bisa terjadi mata kering. Karena memang activity mata kita tuh terlalu lelah walaupun duduk ya. Ini bingung ya, apa maksudnya antara maksudnya activity bergerak sama activity mata itu bertolak belakang. Jadi kalau kita activity-nya nggak beraktiviti duduk, mata kita justru yang beraktivitinya lelah lebih banyak. Karena kalau kita duduk kan mata kita langsung kerja nih, main gadget. Betul. Kan apapun lah, mau main game, mau nonton TV, mau bekerja, semua sekarang pakai gadget. Mana ada sih yang kertas lagi coret-coretan nih, cuman dikit kan. Iya kan. Malah kadang-kadang tuh aku suka nulis tuh jadi susah, tau gak sih? Gara-gara kebanyakan ngetik. Bener. Kan kebanyakan kita di komputer, apalagi anak-anak sekarang kan, maksudnya jarang, maksudnya lebih banyak ngetik. Nah itu makanya matanya tuh cepet banget lelah. Makanya sekarang dari dulu umur 40 prevalensinya 40%, sekarang udah berkurang nih jadi umur 30, umur 20 udah capek kan, matanya sepele tadi, sepet, perih, lelah. Belum lagi Gejala mata kering. aktivitas lain kayak misalnya tadi ya, misalnya kalau kerja pindah ke mall, ke kafe itu kan AC. Iya. Motor juga bisa kali ya, ada angin. Iya betul. Itu jadi bikin mata kering juga bisa. Iya betul. wow. Iya. Semuanya efek sih, maksudnya untuk ke mata. Makanya mata itu benar-benar harus dijaga karena dia tuh banyak capek, udah capek dari dalam kan, dia berusaha fokus kan. Kalau kita ngebaca atau main game atau nonton, udah gitu dari luar juga kering. Jadi sangat capek deh ya, mata itu benar-benar harus kita pelihara, kita kasih tetes air mata buatan. Karena kalau didiemin aja, disepelin aja tuh efeknya bisa merusak penglihatan. Ya karena dia kan bisa jadi luka tuh si korneanya, selaputnya. Ya kering, tergesek-gesek, luka, dikucek-kucek apalagi. Wah langsung nanti dia jadi luka, dan kalau luka udah susah banget deh. Kalau udah dirasa sakitnya berkelanjutan mungkin bisa hubungin dokter juga kali ya. Oh iya, kalau 14 hari dipakai tapi gejalanya tidak berkunjung berkurang, nah sebaiknya ke dokter. Siap, thank you dok. Kita lanjut ngobrol soal ini nih, penyakit-penyakit orang kantoran. Penyakit orang kantoran lain nih. Kadang kalau misalnya kita stres, itu kan manifestasinya jadi berbagai macam penyakit. Tapi kan stres pekerjaan selalu datang dok. Iya kan, either deadline apa segala macam. Ketika stres terjadi dengan tekanan deadline yang tinggi, yang bisa dilakukan saat itu juga apa sih dok sebenarnya untuk meredakannya? Nah jadi kita tuh harus belajar untuk melampiaskan stres kita, dan harus bisa
Nah waktu itu aku pernah ikut kayak seminar, ada dia pembicara. Jadi dia mengarungi lautan waktu itu. Dari samudra mana ke samudra mana, dia sendirian tuh Mas Dika. Oh iya? Dia di kapal kecil gitu, di kapal kecil dia penuh gadget, udah elektronik sih, udah canggih gitu kapalnya ya. Tapi karena ombak yang besar, dia akhirnya terbalik gitu. Dan dia waktu dia berusaha balikin lagi, itu semua gadgetnya pada mati itu. Nah dia tuh stres tuh, dia sendirian. Kan apa yang harus saya lakukan sendirian di tengah samudra luas, nggak ada gadget, nggak ada telepon nih, nggak ada radio nih. Nah apa yang dia lakukan? Jadi kita tuh biasanya stres atau kita lagi suntuk-suntuknya itu biasanya tuh berlangsung selama beberapa menit. Jadi kayak 5-10 menit itu. Di saat 5-10 menit itu kalau kita lagi emosi, kita lagi stres, kita lagi mau nangis atau lagi mau marah nih ya. Misalnya Bang Dika lagi mau marah sama siapa nih, kameramen gitu ya, mau marah. Langsung dia banget ya. Soalnya ada langsung ditunjuk dia. Jadi harus bisa men-shiftkan. Kita harus bisa bagaimana cara kita menahan emosi kita yang lagi stres itu untuk men-shift, merubah pikiran kita ke bersyukur. Jadi kita bersyukur bahwa kita masih bisa hidup, kita masih bisa bertahan, kita masih mempunyai banyak-banyak segala panca indera kita semua masih sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa terlindungi. Itu kita harus bersyukur. I see. Jadi di dalam situasi di kapal itu dia sendirian di tengah samudra, dia langsung swift, paniknya dia itu, stresnya dia itu dengan rasa bersyukur bahwa dia masih ada makanan di situ, dia masih bisa bertahan, dia masih bisa bernafas, panca indera dia masih sehat, dia nggak sakit, dia nggak tenggelam, harus bersyukur. Jadi menit-menit pertama itu waktu kita lagi stres itu kita harus bisa men-shift pola pikir kita menjadi bersyukur. Oke. Tips-tips kesehatan dari Dokter Sonia yang sangat-sangat praktikal, yang paling mudah dilakukan, yang orang nonton bisa langsung ngelakuin saat ini juga. Kan orang sukanya maunya gampang tuh. Iya. Paling gampang apa? Kalau aku sih hidup selalu makanan ya. Makanan aku jaga. Jadi dari dulu aku berusaha berat badan tetap stabil. Kalau naik pergi ke luar negeri makan banyak, pulang harus turun. Jadi makan yang sehat, karbohidrat sederhana dikurangin, kayak nasi putih, roti putih dikurangin. Lebih banyak makan protein yang rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, daging tuh banyak lemaknya. Jangan kalau bisa ikan yang murah meriah teri misalnya, tapi jangan digoreng, mungkin ditumis aja. Itu atau ayam rebus tuh, ayam dikukus kan sekarang lagi musim kukusan tuh, tapi jangan kebanyakan karbohidrat yang dikukus, tapi protein ayam gitu itu bagus. Apalagi buat anak yang lagi tumbuh berkembang, kemudian banyak buah dan sayur dan air putih. Kemudian tadi pakai pelembab dibawa kemana-mana juga untuk kulit maupun sunscreen, UV protection, tapi juga untuk mata. Nah ini orang sering miss ya. Buatan, iya sering miss karena dibawa mana-mana cuma sunblock aja kan, di edukasinya sunblock. Padahal pelembab mata itu penting, air mata buatan itu, karena mata kita kan juga capek, lelah dan perlu pelembab nih gitu. Apalagi di situasi kondisi kering, AC, asap, debu seperti itu. Siap Dok, terima kasih udah mampir ke sini. Tadi mengatasi gejala mata sepele, sepet, perih sama lelah jangan disepelein. Bisa cobain Sto Dry Eyes. Makasih juga buat tips-tipsnya, sharing-sharingnya. Dan kayaknya take away paling penting tuh jangan stres ya. Karena stres itu bisa kemana-mana ya ternyata ya. Terima kasih Dok, sukses terus untuk Dokter Sonia. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you semua.